Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi dokumen tindak lanjut setelah pelaksanaan observasi dan penilaian oleh tim kerja atau pengawas. Baik, langkah pertama adalah klik sebagai pegawai, kemudian klik cek praktik kinerja. Selanjutnya kita perhatikan beberapa tahapan. Jadi tahapan pertama itu pelaksanaan observasi terdiri dari 3 bagian. Kemudian di pelaksanaan tindak lanjut itu terdiri dari 2 tahapan. Di tahapan pengisian dokumen persiapan itu diisi oleh kepala sekolah. Sudah selesai, akan ada tanda centang. Setelah ini selesai, kita akan pindah di tahapan kedua, yaitu penilaian pelaksanaan observasi yang akan dilakukan oleh tim kerja atau pengawas. Jika pengawas sudah melakukan observasi, selanjutnya akan memberikan rating atau nilai terhadap pelaksanaan observasi kita. Jika selesai, ini dibuktikan dengan tanda centang dan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Di tahapannya tidak boleh ada yang terlangkah. Ya, di tahapan pengisian dokumen tindak lanjut ini diisi oleh kepala sekolah yang nanti akan dinilai kembali oleh pengawas jika pengisian dokumen tindak lanjut sudah selesai. Selanjutnya di pelaksanaan tindak lanjut di tahapan berikutnya ini itu adalah pelaksanaan tindak lanjut yang sudah direncanakan, termasuk pilihan belajar dan sesuai dengan yang kita pilih pada saat pengisian. Kemudian di dokumen refleksi tindak lanjut ini juga diisi oleh kepala sekolah. Setelah merefleksi, nanti akan dinilai kembali oleh pengawas atau tim kerja. Baik, kita akan coba bagaimana cara mengisi dokumen tindak lanjut. Klik, kemudian nanti akan tampil hasil penilaian pengawas pada saat selesai dilaksanakan observasi. Jadi nanti ada penilaian rating observasi, kemudian berikutnya ada rekomendasi atasan. Lanjut, kemudian kita akan mengisi diskusi tindak lanjut. Yang pertama adalah bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Ini refleksi. Sebagai contoh, saya tulis seperti ini. Tantangan saya sebagai kepala sekolah adalah keterbatasan pengamatan. Saya menyadari bahwa dalam satu sisi observasi tidak mungkin mengamati semua aspek pembelajaran yang relevan. Ini bisa menjadi tantangan dalam membuat penilaian yang komprehensif tentang kualitas pembelajaran. Tantangan lainnya adalah keterbatasan waktu untuk mengakomodir semua kebutuhan guru dalam menentukan indikator perbaikan sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi seperti ini hanya contoh, bisa dikembangkan. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan refleksi lebih detail lagi dan lebih banyak. Yang berikutnya, pengisian tujuan tidak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Di sini saya contohkan, tujuan tindak lanjutnya adalah menganalisis sasaran perbaikan tindak lanjut masing-masing guru, apakah sudah sesuai dengan permasalahan akar masalah pada rapor pendidikan yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang berikutnya, upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut
apa. Di sini saya contohkan, upaya tindak lanjut itu berupa memotivasi guru melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan persiapan observasi kelas, pelaksanaan observasi kelas, diskusi tidak lanjut dan refleksi tidak lanjut untuk peningkatan kelas pembelajaran yang berpusat pada murid. Bisa ditambahkan upaya-upaya yang sekiranya akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tidak lanjut yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah kapan Anda melakukan studi lanjut. Ini karena periode penilaian itu berakhir di bulan Juni, berarti diupayakan di bulan Mei sudah kita melakukan aksi tindak lanjut. Ini kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Semua banyak pilihan Bapak Ibu, mulai dari sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik sampai dengan memperoleh monitoring KS dan seterusnya. Ya, kebetulan saya memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar dan praktik. Jadi ada banyak sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar. Yang berikutnya, pengisian pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Ini sebenarnya opsional, boleh diisi boleh tidak, tetapi untuk upaya mempelajari tujuan tidak lanjut tadi, tentunya kita perlu belajar melihat referensi yang ada. Salah satunya adalah referensi PMN. Kalau ini tidak diisi, maka upaya belajar kita nanti itu harus dijelaskan sama pengawas bahwa saya melakukan apa belajar untuk pelaksanaan tidak lanjut itu, mungkin melalui webinar, workshop, pelatihan dan lain sebagainya. Sementara di platform Merdeka Mengajar itu semua materi sudah disiapkan terkait dengan perencanaan tindak lanjut kita, yang ada kaitannya dengan indikator yang kita pilih pada awal rencana hasil kerja. Ya, di sini banyak pilihan Bapak Ibu saya kondisikan bagian mana yang sekiranya Bapak Ibu yang ingin dikembangkan atau didalami terkait dengan tujuan tindak lanjut. Jadi misalnya implementasi program dalam PBD, perencanaan berbasis data, kemudian komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan, itu saya pilih bagaimana proses perencanaan dilakukan. Kemudian inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan, itu saya coba pilih pendekatan hati sebagai penguat budaya refleksi. Ini menarik, judulnya menarik untuk dipelajari, pendekatan hati. Semua materi-materi ini nanti akan otomatis muncul nanti pada saat di refleksi tidak lanjut, akan muncul di pelajari. Sisa kita klik dan kita pelajari materinya di PMN. Jadi otomatis kita tidak mencari linknya lagi, tapi itu sudah akan tampil dan kita klik untuk mempelajari sebagai bagian dari upaya mempelajari. Karena ini juga bagian dari penilaian akhir nanti, bahwa kepala sekolah yang bersangkutan itu sudah berupaya belajar bagaimana untuk mendukung tindak lanjut yang akan dilakukan. Kemudian periode tindak lanjut itu juga bisa dilakukan di bulan Mei, bisa dilakukan pada bulan Mei. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Jadi ada banyak pilihan. Kembali saya memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar online. Sumber daya ini beragam, bisa kita manfaatkan di satuan pendidikan, sehingga apa saya memilih ini adalah salah satu pendukung pelaksanaan tindak lanjut. Jika selesai semua pengisiannya Bapak Ibu, ada dua pilihan. Kalau sudah yakin bisa dikumpulkan, tapi jika belum yakin, masih ada yang mau direvisi dan lain sebagainya, klik simpan draft. Klik simpan draft, nanti ada pilihan simpan dan kembali. Ya, sewaktu-waktu bisa dibuka
kembali melihat untuk direvisi. Saya kira demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.